selamat siang. Nah, kembali lagi nih sama kita di Youthpreneur 2020. Pas break tadi udah pada istirahat kan? Sekarang kita memulai webcast series dengan topik Intellectual Property Protection for Digital Businesses bersama narasumber kita yang super keren dan berwibawa, Kak Rio Hanggoro, selaku CEO dari RHP Law. Nah, sebelum acaranya dimulai, kita nonton video kegiatan YPIA hasil footage 2 tahun yang lalu dulu ya. Yuk, Mulmet, dipersilahkan, Arifin. Nah, itu dia videonya sekilas tentang Youthpreneur 2020 dan juga footage 2 tahun yang lalu. Keren kan? Nah, by the way, kalau misalnya ada pembicaranya, pasti ada moderatornya. Kita kenalin nih moderatornya yang keren dan juga ramah. Pak Ezra, halo Pak Ezra. Nah, Halo, Crystal, thank you. halo, iya, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Ezra. Oke, terima kasih Crystal dan teman-teman panitia, dan terima kasih juga buat Pusel yang sudah mengadakan acara ini, dan suatu kehormatan bahwa saya itu bisa menjadi moderator untuk topik yang hubungannya dengan hukum. Terus terang, ini topik yang sebenarnya sangat jauh dari apa yang saya lakukan sehari-hari, dan harapan saya ini saya bisa membantu Mas Rio juga untuk membuat teman-teman mahasiswa memahami tentang pentingnya intellectual property dalam dunia startup maupun industri kreatif. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman, kawan-kawan mahasiswa yang merupakan partisipan dari acara ini, ketika nanti akan bertanya, itu pertanyaan dapat disampaikan melalui chat, ya, sehingga nanti saya yang akan membacakannya kepada Pak Rio selaku pembicara, dan kalau nanti waktunya memungkinkan, kita coba buka untuk teman-teman bisa menyampaikan langsung ke Mas Rio, ya, itu. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita. Kalau teman-teman lihat, pembicara kita ini sebenarnya sudah sering lalu lalang di kampus Podomoro. Jadi kalau nggak ada yang kenal, itu kebangetan sebenarnya, ya. Jadi beliau Pak Rio Hanggoro Prasetyo ini merupakan S2 di bidang hukum, dan menariknya beliau ini adalah seorang entertainment lawyer. Jadi nanti kalau mendengarkan paparannya itu seperti kita mendengarkan podcast, ya. Podcast atau pidato yang menarik dari sebuah seperti acara di TED gitu, ya.
Dan beliau ini sangat memiliki kepedulian tinggi terhadap industri kreatif di Indonesia. Nah, kegiatan beliau sehari-hari itu adalah konsultan hak kekayaan intelektual, kurator, dan pengurus kepailitan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi teman-teman kalau mendengarkan pengalaman beliau bagaimana menyelesaikan berbagai macam kasus, nah beliau adalah orang yang sangat tepat. Apalagi beliau sudah berpengalaman di berbagai macam kasus, ada lebih dari sekitar 50 IP litigation and enforcement cases yang telah beliau tangani, baik itu dari multinational companies, kemudian atau perusahaan-perusahaan yang biasa, dan begitu juga banyak juga proyek kekayaan intelektual lainnya, seperti misalnya merek, hak cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Nah, di samping kesibukan beliau ini, beliau juga punya acara di channel YouTube itu yang berjudul Creative Legal Talks. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang dunia intellectual property, bisa menyambangi channel YouTube beliau. Nah, sebagai pembuka mungkin food for your thought ya semua teman-teman. Teman-teman mungkin masih ingat kasus terakhir tentang merek yang sudah diputuskan oleh MA, yaitu merek tentang ayam gepreknya Ruben Onsu. Jadi saya sebut merek karena memang benar-benar ini fakta kejadian di ini. Jadi ini adalah suatu hal yang bagus bahwa di Youthpreneur kali ini kita membawa topik yang arahnya ke hukum. Jadi ketika saya mengajarkan tentang di kampus itu tentang entrepreneurship dalam TILE, itu banyak teman-teman itu sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat bagus idenya. Tapi seringkali lupa melindungi hak cipta ataupun intellectual property dari produk atau idenya. Gitu. Dan teman-teman selama ini mungkin merasa sebagai tugas kuliah, selesai kuliah dapat nilai selesai. Jangan salah, kadang-kadang ada orang yang melihat itu adalah satu kesempatan atau satu opportunity, satu keunikan. Sehingga jangan kaget tiba-tiba nanti bisnis yang sama, brand yang sama, itu bisa ditiru orang dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Ya. Jadi ini dengarkan baik-baik, karena ini dari segala kreativitas Anda, legalitas brand, legalitas ide, legalitas desain, itu harus teman-teman semua pastikan itu terlindungi sehingga Anda benar-benar bisa bisa mendapat keuntungan yang baik dan negara ataupun secara hukum Anda itu dilindungi dan tidak ada yang boleh meniru brand ataupun ide Anda. Ya, tanpa berlama-lama saya persilakan Pak Rio untuk memaparkan tentang seberapa pentingnya intellectual property dalam dunia startup. Baik, terima kasih Pak Ezra. Baik, selamat siang semua. Halo, gimana nih? Udah WFH? Udah kangen nggak sama kampus? Pasti pada kangen lah ya. Ya, By the way, pasti. terima kasih Pak Ezra atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Ini juga terima kasih kepada Komandan Wisnu Dewa Broto nih, udah hadir juga menyempatkan untuk hadir di sesi saya. Ya, pertama saya mohon maaf dulu. Ini saya rada seret karena entah kenapa selama beberapa hari ke belakang lagi laku aja jadi pembicara, jadi habis gitu suaranya dan lagi kurang tidur juga kayaknya. Jadi izin kalau rada seret ya Bapak. Ya. Baik. Tadi intronya luar biasa sih. Jadi memang sekarang ini awareness kesadaran masyarakat terutama di industri ya tentang pentingnya hak itu sangat besar. Nanti kita pada saat saya presentasi, jadi tujuan capaian pembelajaran saya nih, pakai CP nih, capaian pembelajaran saya itu yang akan saya sharing sama kalian ini sebenarnya adalah supaya kalian tuh bisa nanti tahu dan terhindar dari masalah. Jadi intinya itu.
Jadi intinya dari yang Pak Ezer sampaikan itu adalah apa yang akan kita saksikan hari ini, apa yang kita dengarkan dari saya hari ini, itu sebenarnya akan lebih banyak berguna untuk kalian itu supaya kalian terhindar dari masalah. Itu one of the important factors yang memang harus kita garis bawahi betapa pentingnya IT. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika kita menjalankan suatu bisnis, hukum administration ini kan juga menjadi apa ya? Administration legal ini juga menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan dengan baik gitu supaya tidak ada terjadi kasus-kasus seperti halnya yang terjadi di kasusnya geprek bensu ya, yang seperti tadi Pak Ezra sudah sampaikan. Baik, untuk mempersingkat saya langsung coba izin untuk menyampaikan presentation material saya. Ya, Jadi silakan, kalau temanya itu kan judulnya apa ya? IP protection for zillennials businesses gitu ya. Nah, tapi di sini begitu udah masuk presentasi, saya akan sedikit berubah judulnya ya untuk lebih spesifik. Kalau zillennials punya bisnis pasti macam-macam. Ya kalau zillennials punya apa namanya punya bisnis membuka warung mie ayam juga masuk kan. Tapi sekarang saya akan lebih spesifik lagi kepada bisnis-bisnis yang dimiliki zillennials in terms of yang mau menjadi founder startup ya nggak, atau terus memiliki perusahaan-perusahaan yang berbasis industri kreatif gitu ya, seperti baik dari konvensional industri kreatif dari kerajinan tangan maupun yang udah bersifat digital. Karena sekarang dengan zaman digital ini industri kreatif tuh udah bisa jadi apa aja gitu. Kamu bisa mendirikan perusahaan musik publisher misalnya. Kamu bisa mendirikan perusahaan recording services misalnya. Kamu bisa mendirikan perusahaan lain yang memang sudah based on digital. Jadi ketika kita bicara digital, ketika kita bicara apa yang terjadi di era sekarang ini untuk zillennials, itu tidak akan jauh dengan industri kreatif dan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi atau startup biasanya kita kenalnya ya. Ada legal tech, edutech segala macam. Nah, tentu kan yang kalian undang ini, saya lihat gitu ya, yang diundang tuh rata-rata startup-startup tuh. Ya, ketika saya berbicara ini sama mereka pun mereka pasti manggut-manggut. Karena at that level, selevel-level mereka itu sudah pasti yang akan saya sampaikan ini sudah tercover dengan baik. Oke? Jadi gini, kita bicara perlindungan kekayaan intelektual bagi industri milenial kita ngomongnya. Zillennial, milenial. Apa aja sih gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat jenis-jenis haki itu ada beberapa. Tapi yang akan closely related dengan industri milenial yang saya bilang tadi atau industri zillennials yang tadi saya bilang, itu hanya beberapa nih sebenarnya yang paling pas. Pertama merek, ya itu ada di undang-undangnya apa namanya nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Lalu perlindungan hak cipta, ya ada undang-undang 28 2014 tentang hak cipta. Ada perlindungan paten, undang-undang 13 2016 tentang paten. Ada desain industri 31 2000 tentang desain industri dan ada rahasia dagang. Ini boring. Ini bosen, tapi tenang. Nanti kita akan masuk satu-satu. Gini loh. Jadi kalau kalian lihat nih, merek itu beda sama hak cipta. Hak cipta itu beda sama paten. Paten beda lagi desain industri. Beda lagi rahasia dagang. Jadi kalau kita bicara haki ini beda-beda nih undang-undangnya. Berbeda-beda undang-undangnya, otomatis bentuk perlindungannya pun juga akan berbeda-beda. Jadi saya maunya yang nanti ikut dari sesi ini, ke depannya itu udah ngerti tentang haki. Jadi akan ngomong, saya mau mendaftarkan merek saya. Jadi bukan saya mematenkan merek saya, itu salah. Saya mau mematenkan desain saya, oh itu salah. Saya mendaftarkan desain industri saya, itu benar. Saya mau melindungi hak cipta saya, itu benar. Yang salah, saya mau mematenkan hak cipta saya, itu salah. Jadi ngerti kan maksudnya? Oke, jadi adanya merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang ini totally different IP. Dan believe me, each of them, salah satu masing-masing dari perlindungan haki ini, itu memiliki karakter yang sangat berbeda satu sama lain. Oke, kita masuk sekarang ke merek. Apa sih kita kalau ngomong merek? Kenapa saya selalu bilang merek? Karena ini yang paling mudah untuk dilihat dari seluruh IP-IP yang lain. Kalau kita bicara kasus geprek bengsu, yes. Kita bicara kasus IKEA, yes. Ada merek, unsur merek juga.
Ya kan? Kenapa? Ya inilah merek ini penting. Dan ini di sini terkait dengan brand. Karena kalau kita bicara masalah entrepreneur, kita bicara masalah bisnis, how we develop our brand. Saya membangun brand saya, RHP Law, dan saya akan berbicara tentang kreatif. Saya membranding diri saya seolah saya menjadi entertainment lawyer dengan background yang seperti ini. Jadi terlihat akan lebih humble, akan lebih masuk kepada industri kreatif. Right? Itu brand strateginya. Tapi bagaimana saya melindungi ini, itu juga penting. Jadi kalau kita bicara branding, kita bicara brand activations, tidak akan bisa kita juga, harus kita kaitkan juga bagaimana how you protect that. Kenapa? Nanti akan kita mengerti setelah ini. Oke, tadi udah dibilang dasar hukumnya adalah ada undang-undangnya, nomor 20 2016. Jadi kalau kalian tadi nanti lihat nih, slide ini kan akan dibagikan sama panitia ya. Tolong undang-undang ini coba kalian download untuk ada di laptop kalian, untuk kalian nanti tinjau ketika kalian membutuhkannya. Ya, jadi tolong di-download aja, itu kan banyak di internet ya, di Google, di web browser banyak. Coba nanti kalian download dan kalian taruh di supaya jadi acuan saja. Dan ini ada undang-undangnya 20 2016 nih. Nah, merek itu apa sih? Oke, ini bahasa dari undang-undang. Saya coba akan jelaskan one by one kepada kalian ya. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis. Jadi kalau kita bicara merek berarti kita bicara ada tanda, ada sign, ada brand. Ya, dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk logo, bisa nama, bisa kata-kata, bisa huruf, angka, susunan warna, ya, itu bisa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk 2 dimensi, ya 2 dimensi seperti ini, atau 3 dimensi. Bahkan suara, bahkan hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau tersebut, atau untuk apa? Ya, untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum itu dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ini bahasa undang-undang. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa, kalau gitu yang bisa dilindungi oleh merek tuh apa aja sih, gitu ya. Ya, pertama itu ada logo, ada nama, gambar, gitu kan. Lalu terus ada juga apa? Ada juga hologram bisa didaftarkan. Kalau misalnya kalian lihat ada yang punya Visa Master, ada kan hologramnya tuh, Visa Master hologram itu bisa didaftarkan sebagai merek. Terus ada bentuk juga 2 dimensi, 3 dimensi. 3 dimensi bisa juga. Jadi dalam bentuk misalkan kalau kalian lihat ada badutnya McDonald's tuh ya, itu bisa didaftarkan tuh 3 dimensinya sebagai merek ya. Atau misalnya 3 dimensi dari merek Mickey Mouse ya kan. Merek Frozen gitu atau Olaf gitu ya. Itu bisa jadi 3 dimensi ya. Nah, bisa juga suara. Suara apa merek suara Pak ya gitu. Apa merek suara? Ini banyak juga nih orang nggak paham bahwa suara itu bisa di-brand, bisa didaftarkan sebagai merek. Misalnya, ini suara saya lagi serak, jadi kurang enak. Tapi kalau tiba-tiba kalian mendengar nada seperti ini. Tanana, tanana, tananananana. Jadi kalau begitu terngiang gitu, oke, itu berarti Walls. Punyanya Unilever. Jadi Unilever bisa mendaftarkan si nada itu, si suara itu sebagai merek. Gitu. Oke, jadi merek ini luas. Ya ketika kalian menjadi seorang entrepreneurs, zillennials, entrepreneurs dengan ide-ide luar biasa gitu ya. Kalian juga udah punya satu intro lagu yang kalian ciptakan sendiri khusus. Why not itu didaftarkan sebagai merek? Siapa tahu itu bisa menjadi ciri khas dari kalian gitu yang bahkan menjadi dikenang orang-orang gitu kan. Ya tentu nggak suara tukang tahu bulat ya, karena itu kan kurang bisa membedakan ya kan, kurang tahu bulat gitu kan. Nah itu memang walaupun genjes tapi siapa tahu bisa didaftarkan, tapi bisa juga sih didaftarkan, jujur aja. Bisa juga suara itu bisa didaftarkan gitu loh. Kalau memang niat banget sih tukang tahu bulat itu yang genjes itu kita daftarkan gitu udah bisa gitu ya. Nah itu itu salah satunya. Jadi ini merek kita berbicara itu. Lalu pemakaian merek tuh berfungsi sebagai apa sih gitu ya? Itu bisa jadi tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seorang dengan orang lain. Contohnya apa? Antara Bensu, Ruben Onsu dan Bensu siapa tuh? Benny siapa tuh satu lagi? Itu jadi kan bisa membedakan satu sama lain gitu loh. Ya. Jadi atau RHP lo yang ini sama RHP nanti misalnya Radian Handini Putra misalkan namanya RHP juga. Ya, tapi harus ada ciri khas lain yang bisa membedakan itu. Jadi
pendaftaran merek ini atau perlindungan merek ini untuk membedakan satu barang dengan barang yang lainnya. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena seorang ketika membangun sebuah brand, tentu dia tidak mau untuk ada orang lain memanfaatkan terkenalan brand dia itu. Contohnya apa? Kalau kita ngomong sama anak zilenial, saya ambil contoh Supreme. Kalian bayangin nggak sih? Kaos putih doang, cuman ada sablon yang sangat simpel. Bisa semahal itu. Bisa bayangin nggak? Awalnya kalau nggak tahu itu barang mahal, kalau itu kalian tidak percaya bahwa ini high-end, hype brand, bakal beli nggak? Atau bakal beli palsunya nggak? Gitu. Ya, tentu enggak gitu. Biasa aja itu baju putih sablon Supreme doang. Apa kerennya gitu kan? Tapi bagaimana pemilik merek Supreme ini kemudian dia membuat suatu activation, campaign, apapun itu, dia kerjasama sama brand high-end lainnya dengan menunjukkan, yes, we are hype, gitu, kerjasama sama Rimowa, kerjasama white labeling sama Louis Vuitton, sama wah, jadi itu jadi high-end, gitu kan. Terus mereka berinvest di di endorse dengan artis-artis yang high-end gitu ya. Akhirnya benar-benar brandnya naik kan. Nah, ketika brand dia naik, tentu dia harus mendapatkan perlindungan. Ya toh tiba-tiba ada orang yang di Supreme diganti Superme, tentu dia bisa tersinggung, benar nggak? Dia bisa marah, gitu kan? Ya kita lihat itu ada gitu. Nah jadi itulah, jadi merek itu adalah untuk Anda ya perlindungannya untuk membedakan hasil produksi yang dia sales seorang dengan produksi orang lain, yang jelas itu. Gitu. Lalu terus alat promosi itu juga penting gitu. Jadi ketika trademark registration ini menjadi selalu alat promosi bagi produknya, ya. Jaminan mutu barang, betul jaminan mutu karena terkait. Kalau kita bicara Louis Vuitton, kita bicara Supreme, kita bicara Off-White gitu ya. Itu akan terkait dengan Louis Vuitton lah kita bicara ya. Kalau Louis Vuitton yang asli itu pasti kualitasnya bagus. Makanya dia protect. Kalau Anda misalnya mendapat barang yang sedikit salah dari barang Louis Vuitton, itu langsung diklaim, langsung diganti baru gitu kan. Karena apa? Karena memang itu barang mahal. Nah, di situ jaminan mutu atas barang, jadi dengan satu protection trademark ini penting. Buat apa kita kalau seorang brand owner, dia sedang demikian melindungi kualitas dari brandnya, tapi dia nggak diprotek. Orang-orang bebas aja bikin palsunya, kan jadi otomatis itu sangat wasted gitu loh, sangat percuma. Makanya perlulah suatu proteksi ini. Sama petunjuk asal barang yang atau jasa yang dihasilkan. Nah ini juga penting. Karena kalau nanti kita bicara masalah merek, ada indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu ada petunjuk asalnya. Ya, kalau misalkan champagne itu salah satu classical story of indikasi geografis. Jadi kalau champagne itu kita belikin champagne di Jawa udah nggak bisa. Karena itu harus diproduksi oleh komunitas si produsen dari si champagne yang ada di Prancis itu, gitu loh. Ya, itu atau misalnya kopi Toraja atau kopi Kintamani gitu ya. Kopi Kintamani itu udah nggak bisa gitu ya kalau misalkan ada orang yang produksi di luar masyarakatnya si Kintamani ini sendiri gitu ya. Jadi itu, nah lalu terus merek itu pada prinsipnya hanya bisa dilindungi kalau sudah terdaftar. Ya. Jadi merek itu perlu didaftar. Ini kita ingat nih, merek didaftar gitu ya. Nah, apa fungsi pendaftaran merek? Pertama, buat alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Jadi supaya dia punya alat bukti kalau saya memang yang berhak. Ya kan? Terus dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang pendaftarannya oleh orang lain atau dimohonkan oleh orang lain gitu. Jadi misalnya, kalau kita udah terdaftar, misalkan saya sudah daftarkan merek RHP Lo ini, tiba-tiba kemudian Pak Ezra ingin mendaftarkan juga nih setelah saya mengajukan permohonan pendaftaran merek RHP Lo ya atas nama beliau. Itu akan ditolak karena saya sudah duluan. Karena di Indonesia kita menggunakan prinsip untuk perlindungan merek adalah first to file system. Jadi siapa yang mendaftarkan duluan, dia yang akan berhak. Disitulah asal mula kenapa merek bensu itu bisa geprek bensu bisa terjadi kasusnya. Ya. Jadi yang mendaftarkan malah mungkin yang sesudahnya gitu atau apa itu classical story. Ada satu cerita beberapa tahun ke belakang ada teman saya bercerita dia punya tetangga punya restoran disuruh daftar merek. Waktu itu merek masih murah pendaftarannya. Dengan jasa konsultan aja mungkin dia
cuman harus mengeluarkan uang yang nggak terlalu mahal lah, 2 jutaan lah. Tapi dia pikir, aku kan cuman buka satu restoran, ngapain pula aku dia orang Sumatera, ngapain pula aku daftar lah. Ya nggak ada juga lah, ini cuman iseng-isengan doang kok, buka-buka aja kan. Nah, dia lupa tuh. Dia lupa, padahal udah dikasih tahu sama tetangganya yang konsultan haki. Ya udahlah, serah laik lah gitu kan. Ya udah, dia diem kan. Dia diem, dia dagang nih. Dia dagang, dia jual. Ternyata sukses usahanya, tapi dia lupa. Lupa, dia dapat investor, tiba-tiba udah buka 4-5 cabang. Nah, di tengah perjalanan, orang ini ternyata bermasalah sama salah satu calon bisnis partnernya, yang kemudian di bahasa Inggris itu di ditch, apa tuh, di apa ya, kalau di ditch itu jadi awal-awal manis-manis gitu, tapi terus begitu ngomong-ngomong, nggak jadi deh, saya nggak mau jadi udah saya nggak butuh investment kamu lagi gitu, kamu pergi aja, dikeluarin lah gitu dari perusahaan gitu kan. Biasa gitu. Awal-awal kan memang masih kecil tuh, masih santai. Begitu pendapatannya, omsetnya udah besar, mulai ngitung-ngitung. Lu nggak kerja, lu jarang datang ke toko, ngapain juga gitu kan. Ngapain juga lu dapet yang sama gitu kan. Udah, terus akhirnya berantem, keluar. Nah, ternyata yang mantan partnernya ini sakit hati digituin. Sakit hati, didaftarin mereknya. Begitu dia udah punya cabang banyak, diem nih yang daftarin kan. Yang daftarin diem aja. Begitu pendaftarannya keluar, dia lapor polisi loh. Jadi itu cabang-cabangnya semuanya dirazia sama polisi, dianggap pelanggaran merek. Akhirnya terpaksa si pemilik merek itu ada pilihannya. Either you rebranding or you bayar berapa miliar. Sebagai kompensasi keuntungan saya yang harus saya dapatkan ketika saya berinvest awal-awal di perusahaan Anda. Itu classical story. Jadi yang terjadi di Bensu itu, kalau buat kami yang udah melalang buana di litigasi haki ya, itu sudah kenyang deh. Nah, ini kalau saya sedang bicara sama mahasiswa saya juga, kadang-kadang saya mencontohkan satu kasus yang pernah saya pegang adalah ada 4 perkara yang sampai 4 Mahkamah Agung, karena perkaranya beda-beda. Itu saya mewakili Vance Incorporations di USA. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu law firm asing, dan saya mewakili Vance untuk melawan seorang pengusaha lokal keturunan Korea, namanya Kim Sung So. Karena dia mendaftarkan merek namanya Vance of the Top. Jadi Vance of the Top ini mengganjal Vance of the World untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga kita harus menggugat. Dan itu gugatan itu lama, karena apa? Dari tahun 2006 baru beres sekitar 2000 berapa belas ya. Pokoknya dulu itu kan Vance nggak bisa kita temukan di Indonesia. Baru-baru aja kalian lihat. Jadi kalau zillennials mungkin tahunya memang dari kecil, udah ada toko Vance. Tapi kalau orang-orang yang udah udah tahu produk ini gitu ya, dia tahu bahwa untuk beli Vance itu harus beli di luar negeri, karena di Indonesia nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Itu karena ada orang lokal mendaftarkan merek Vance of the Top. Nanti kalian bisa riset sendiri, sebenarnya ada presentasinya, tapi nanti belakangannya saya tunjukin ya. Nah itu untuk mencegah merek itu tidak dipakai orang lain gitu. Nah terus dan dasar juga untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mau daftarin ditolak, ada orang lain yang pakai juga, kita bisa tegur. Jangan pakai RHP lo lagi dong. Kenapa? Udah gua daftarin mereknya, mohon ya, sorry, lo beda-bedain dikit deh gitu. Ini saya udah daftarin nih RHP lo. Jadi kalau tiba-tiba ada orang lain mau mendaftarkan RHP lo, udah pasti ditolak. Orang lain mau menggunakan RHP lo, saya bisa tegur. Tolong ya ganti nama lain. Bisa dibilang, nama saya tuh Rasyad Hadi Putra dan Partners. Itu RHP juga gitu kan. Dia bilang gitu, tapi saya bilang enggak, ini karena sudah daftarin duluan. Karena ini first. Itulah kelebihannya merek. Jadi itulah pentingnya kita, bahwa kita perlu mendaftarkan merek itu. Oke, satu lagi hal yang sangat penting kalau kita berbicara merek adalah kita perlu melakukan apa yang dinamakan trademark search. Ini nggak ada di undang-undang. Jadi trademark search ini biasanya kalau kita bertemu kepada konsultan haki yang sudah berpengalaman, biasanya mereka akan menyarankan kita untuk melakukan trademark search. Gitu. Apa itu trademark search? Yaitu melakukan penelusuran. Tadi kan saya udah bilang, kalau mereknya udah didaftar orang lain, berarti kita nggak akan bisa daftarkan. Kalau mereknya sudah didaftar orang lain, berarti kita jangan pakai. Kenapa? Kalau kita pakai, kita malah nanti bisa kena su sama dia. Benar nggak? Kena tuntut sama dia. Ya. Jadi itu penting kita melakukan search.
Nah, ini kalian bisa catat. Inilah caranya melakukan search adalah di http PDKI Indonesia djip.go.id. Ada dua hal yang kita perlu lakukan ketika kita melakukan search ini adalah untuk registrability. Registrability itu gini. Jadi ketika kita search ini kita bisa tahu apakah merek yang mau kita pakai ini bisa didaftarkan apa tidak, bisa dilindungi apa tidak. Itu satu. Kedua, kalau misalnya ada merek yang sama udah kedaftar duluan, berarti kita bisa tahu ada risk of infringement. Risk of infringement adalah ada resiko kalau tetap kita pakai merek ini, kita bisa dituntut orang itu. Jadi para zillennials, sebelum kalian buat brand Anda, konsultasikanlah dengan konsultan haki atau cek sendiri di sini. http://pdki-indonesia.djep.go.id. Nanti saya janji di belakang setelah ini presentasi selesai, saya akan tunjukkan caranya untuk ini ya. Tolong diingatkan ya nanti Pak Ezra izin. Ntar kalau udah selesai, tunjukkan caranya gimana nanti supaya kalian juga bisa tahu gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Merek itu seperti saya bilang, ada beberapa, nggak semua merek kita mohonkan itu pasti diterima pendaftarannya. Karena merek itu pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang nih. Ya. Salah satu beberapa di antaranya ini ada namanya dasar penolakan absolut, yaitu misalnya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum gitu. Misalnya ada merek kita mau daftarin tapi ada berbentuk wanita berpakaian bikini misalnya, itu kemungkinan ditolak karena itu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Ya, dengan nilai kesopanan, dengan nilai kesusilaan, dianggap bertentangan dengan itu. Atau misalnya dulu pernah heboh-heboh di tahun 2000-an itu merek didaftarkan merek Buddha Bar, ya. Itu juga bertentangan dengan agama. Maksudnya mungkin Buddha Bar itu bukan menghina Buddha, cuman takutnya kalau itu dikabulkan itu akan menghina, akan dianggap untuk menista atau menghina agama Buddha. Makanya ditolak akhirnya merek tersebut. Ya. Atau sama dengan berkaitan dengan barang. Nah, ini juga menarik. Jadi merek itu akan ditolak kalau misalnya kalian mendaftarkan merek ini untuk jenis barang yang akan kalian lindungi. Misalnya, mendaftarkan merek kopi pahit untuk produk kopi. Atau mendaftarkan merek kopi susu untuk produk kopi. Nah, itu pasti ditolak. Ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya nggak boleh suatu merek ini berkaitan dengan menyebut nama barang yang bersangkut barang atau jasa yang dimohonkan. Atau dia daftarin mereknya gini, jasa konsultan hukum. Mereknya apa? Mereknya konsultan hukum. Ya nggak boleh. Untuk jasa konsultan hukum nggak boleh. Tapi kalau mereknya konsultan hukum, misalnya buat misalnya produk minuman gitu ya, itu ada big possibility bisa diterima gitu. Cuman aneh aja kalau misalnya kamu beli minuman yang mana mereknya itu yang konsultan hukum, aneh. Ya cuman ya itu bisa ya. Makanya jangan heran kalau seandainya ada merek Apple didaftarkan buat elektronik. Boleh. Tapi kalau Apple didaftarkan buat buah, buat penjualan produk buah, tentu akan ditolak gitu ya. Right? Oke, terus memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, dan ukuran, macam, dan tujuan penggunaan. Nah, ini menarik nih. Jadi ini sebenarnya related juga tentang varietas tanaman. Jadi kayak dia mendaftarkan merek kopi misalnya, tapi kopi ini sudah dilindungi oleh haki yang lain yang berupa varietas tanaman gitu loh. Nah, atau dilindungi dengan yaitu dengan varietas tanaman atau yang bukan tujuan yang tidak sesuai dengan kualitasnya gitu loh. Misalkan terlalu berlebihan menyesatkan masyarakat atau misalkan kamu membuat merek itu seolah-olah kayak merek yang terlalu ini ya bombastis lah kalau dikatakan gitu ya. Itu nggak boleh. Itu bisa kemungkinan ditolak. Tapi jarang terjadi seperti ini gitu loh. Karena ini benar-benar menjadi diskresi sekali ya buat pemeriksa merek. Karena nanti ada yang meriksa nih permohonan kita. Atau memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang. Ini juga kadang-kadang suka jadi masalah gitu ya. Kalau dia tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat. Nah memang ini sesuai dengan undang-undang yang lain, teman-teman. Jadi contohnya untuk produk
produk-produk rokok gitu-gitu ya. Untuk yang merek baru yang ada mengandung kata malt atau kata misalnya gini deh, kamu mendaftarkan untuk produk rokok, mereknya rokoknya gini, sudah pasti sehat. Atau produk obat sudah pasti mujarab. Itu kan apa ya? Terlalu berlebihan gitu, terlalu bombastis gitu lah. Ini hal-hal kayak gini yang kadang-kadang bisa menjadi dasar penolakan kantor merek ya. Tidak memiliki daya pembeda, yes ini juga tidak memiliki daya pembeda. Jadi maksudnya tidak memiliki daya pembeda dengan karakter merek-merek yang lain yang udah ada gitu loh. Jadi nggak ada ini nggak bisa, ini karena terlalu nggak punya daya pembeda gitu loh mereka. Cuman yang ini penting juga adalah merupakan nama umum atau lambang mirip umum. Misalnya tengkorak biohazard tuh lambangnya biohazard itu tuh nggak boleh karena milik umum gitu ya. Jadi lambang-lambang milik umum kayak dilarang masuk, tanda dilarang masuk terus kalian daftarin jadi merek itu nggak boleh. Karena itu merupakan tanda yang sudah milik umum. Nah, itu tadi ada tuh yang absolut. Nah, yang relatif itu juga ada dasar penolakan relatif kalau misalnya merek itu tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang udah terdaftar atau merek terkenal. Nah, misalnya apa? Kalian mau daftarin merek Coca-Cola buat sendal jepit. Itu pasti ditolak. Karena pemeriksa merek tahu Coca-Cola itu adalah merek terkenal gitu ya. Atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang dengan indikasi geografis ya. Misalnya tadi saya bilang daftarin merek kopi Kintamani gitu. Padahal itu sudah didaftar sebagai indikasi geografis, itu akan ditolak gitu ya. Menyerupai nama orang terkenal, itu juga saya dulu waktu pas masih kerja di law firm asing, saya pernah mengajukan permohonan keberatan terhadap orang yang ingin mendaftarkan merek Rihanna. Nah, saya diberikan kuasa dari Rihanna-nya sendiri untuk mengajukan keberatan itu, untuk melawan orang ini. Nah, itu bisa. Jadi terus merupakan tiruan atau merupakan nama atau singkatan atau nama bendera lambang negara itu juga nggak bisa. Pernah kejadian ternyata ada yang bisa membuktikan menggugat di pengadilan bahwa kaki 3 yang bundar itu ternyata lambang negara orang lain. Nanti kalian bisa riset sendiri. Itu pernah menjadi perdebatan. Karena ada negara yang namanya Isle of Man atau Island of Man. Itu lambang negaranya si kaki 3 itu, ya. Atau merupakan tiruan atau merupakan tanda atau cap atau stempel yang digunakan negara. Nah, misalnya Garuda segala macam itu nggak bisa jadi merek. Nah, ini saya sedikit dalam nih tentang merek. Kenapa? Karena merek ini yang paling terkait sama bisnis-bisnis zillennials. Karena ketika kalian mau memulai bisnis, kalian memang harus cek dulu. Apakah merek ini bisa kalian gunakan, brand ini bisa kalian gunakan apa tidak. Jangan-jangan sudah punya orang lain. Kalau udah punya orang lain, sebaiknya kita ganti. Misalnya kalian mau bisnis kopi gitu ya. Nah, kopi ini kan suka mirip-mirip. Ya, jangan-jangan nanti merek yang mau kalian gunakan, brand kopi yang mau kalian gunakan ini, itu bisa saja itu melanggar atau menjadi bersinggungan dengan merek milik orang lain. Jangka waktunya berapa lama sih Pak? Gitu misalnya. Jangka waktunya 10 tahun. 10 tahun, tapi bisa diperpanjang. Ya, bisa diperpanjang untuk 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun berikutnya. Ya, oke, nanti kita akan ada tanya jawab, pasti akan menarik soal merek. Terutama soal ngomong rebranding. Kita masuk kemudian ke hak cipta, ini juga keren. Hak cipta ini juga pasti related sama industri kreatif. Ya, tapi yang menarik adalah hak cipta ini definisinya adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan preskrip deklaratif. Nah, jadi berbeda dengan merek yang harus didaftarkan, hak cipta ini sebenarnya sudah terlahir ketika dia diwujudkan secara nyata, ya, dan sudah dideklar. Dideklar itu seperti apa? Contohnya, dipublikasikan. Misalkan presentasi material ini saya lindungi hak cipta. Bagaimana saya cara lindungi hak ciptanya? Saya declare. Bagaimana saya declare-nya? Dia ada di belakang. Kalau kalian lihat bentar nih, saya contohkan. Ini saya declare. Persekutuan Perdata Maskap RHP Law 2019. Ini berarti saya pertama kali publikasikan di tahun 2019, tahun lalu. This presentation material is protected by copyright and has been copied and solely for education purposes. Jadi Anda boleh pegang ini, tapi nggak boleh copy-copy sembarangan karena harus dari izin saya, karena ini adalah hak cipta saya. Disinilah saya mendeklar ini hak cipta punya saya. Oke? Nah, itu salah satu contoh bahwa hak cipta itu
memang terlindung secara otomatis dan dengan prinsip deklaratif. Dan ini bisa juga diterapkan bagi semua gitu, bagi dosen pun bisa. Gitu, karena pasti dosen juga pasti punya dong, merasa bahwa presentation materials dia itu punya dia dan betul true gitu. Makanya itu declaration itu sangat penting, Pak. Gitu. Declaration itu sangat penting sehingga ketahuan juga kapan pertama kali presentation materials ini saya declare. Gitu ya. Lalu terus hasil karya cipta jadi hak timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi ini penting bahwa hak cipta ini kita declare. Lalu apa sih kalau bisnis zilenials gitu ya? Ya gini, kamu kalau punya bisnis, ya kamu bikin presentation materials, kamu bikin produk-produk kamu bikin konsep dan konsep itu pengen kamu lindungi, salah satunya bisa. Jadi si presentation materials ini yang seperti saya lakukan ke kalian sekarang, itu bisa dilindungi dengan hak cipta. Jadi kalau sampai ada isi dan materi di dalam presentation materials itu yang kemudian disalahgunakan sama orang, kalian bisa menuntut gitu loh. Karena kalian sudah declare, ya. Jadi jangan malu-malu untuk mengklaim bahwa ini punya Anda, asalkan memang benar Anda yang buat, ya. Jangan Anda juga ngaku-ngaku itu punya Anda, taunya Anda juga ternyata ngambil punya orang gitu kan, nyomot-nyomot punya orang dari dari internet gitu ya. Jangan. Jadi memang benar-benar harus dipastikan itu adalah punya Anda. Oke? Dalam hak cipta itu ada 2 hak ya yang ada di dalamnya. Hak moral sama hak ekonomi. Hak ekonomi itu apa? Hak ekonomi itu adalah misalkan Anda mau menggandakan, mau ngasih izin ke orang untuk diperbanyak ya, kalau dalam hal presentation materials itu hak ekonomi ya. Tapi hak moral apa? Hak moral itu adalah hak di mana misalkan saya tetap dicantumkan namanya sebagai penciptanya. Jadi kalau pencipta lagu, bukan siapa yang mau menyanyikan atau mempopulerkan, tapi sebenarnya penciptanya siapa. Ya ini yang kadang-kadang sering salah kaprah di zaman kemarin-kemarin ini. Orang ngomong bahwa menyanyikan lagu siapa yang dipopulerkan oleh siapa, itu salah. Padahal harusnya diciptakan oleh siapa. Karena kita juga lihat, pencipta itu yang dilindungi dari cipta lagu itu ya si penciptanya. Disitulah hak moral. Dan penuntutnya bisa marah kalau misalnya lirik-liriknya diganti pun itu adalah pelanggaran hak moral. Makanya kalian tentu ingat beberapa bulan yang lalu ada gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Gen Halilintar karena ada cover version lagu ini lagi cantik itu, ya kan? Terus dia gugat berapa miliar. Oke. Nah inilah yang dimasalahkan hak moral. Kenapa? Karena ada lirik yang diganti juga. Nah, itu dipermasalahkan. Dan dia tidak izin ketika dia memproduksi lagu itu juga dipermasalahkan oleh penggugatnya. Oke. Tapi itu nanti kita akan ada sesi lain lah. Kalau kita ngomong soal cover version pasti panjang. Lalu terus ada ciptaan. Ciptaan itu berupa apa? Ya, karya cipta di ilmu pengetahuan, seni dan sastra ya. Dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahlian. So, you are talking about something which is like more related to creativity. Jadi kalau kita ngomong hak cipta berarti kita akan related to creativity, related to something which is benar-benar apa ya seni banget lah gitu ya. Karena ini merupakan hasil inspirasi, kemampuan segala macam. Diekspresikan dalam bentuk nyata. Di sini saya kasih catatan dalam kurung, ide tidak dilindungi. Jadi teman-teman semua, kalau punya ide doang, jangan ngerasa kamu sudah terprotek. Itu cuman ide, nggak dilindungi. Jadi kalau kamu punya ide, tuangkanlah dalam bentuk tulisan. Kamu punya ide, tuangkanlah dalam bentuk vlog. Kamu punya ide, tuangkanlah dalam bentuk presentation materials, di mana orang bisa melihatnya secara nyata dan dilindungi dengan hak cipta. Jadi jangan stay in your head. Atau you telling people about your ideas and stories, and those people tiba-tiba mewujudkan secara nyata, maka mereka lah yang akan mengklaim ide itu dan berhak untuk memiliki ide itu menjadi nyata. Karena yang dilindungi nyatanya, bukan idenya. So, if you have a very good idea, ya, ide yang luar biasa, lindungilah itu. Kalau memang ingin bisa diwujudkan, wujudkanlah secara hak cipta. Kalau tidak, nanti saya kasih tahu bagaimana cara melindungi ide. Okay? Nah, hak cipta yang yang di bentar sini. Ini saya layar reset pindahin dulu. Oke. Ciptaan yang dilindungi, maaf ya tadi terpaksa saya accept soalnya ngalangin ini. Ciptaan yang dilindungi itu adalah buku, program komputer, pamflet, perwajahan, ya, karya tulis, ceramah, kuliah, pidato. Nah ini Pak, kuliah itu bisa loh dilindungi hak cipta kalau direkam ya. Ciptaan lain. Makanya kemarin kalau zaman WFH itu di-encourage sama rektor kan kita suruh
kuliah dengan YouTube itu dilindungi hak ciptanya. Ya, alat peraga untuk dibuat kepentingan pendidikan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat ya, arsitektur. Nah, atau desain grafis nih seperti ini yang contoh di sebelah kiri ini. Ini editan ya. Editan ya teman-temannya semua ya. Nah, ini editan karena ini diedit pakai apa namanya? Diedit dengan Photoshop, berarti dia dia diedit lah. Jadi ini juga salah satu ciptaan yang dilindungi sebagai suatu produk grafis gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau kalian ternyata menjalankan bisnis itu memang banyak memproduksi hak cipta gitu ya. Tentu ini akan sangat penting untuk diketahui. Gitu. Perlindungan hak cipta bagaimana? Pada prinsipnya adalah seumur hidup pencipta. Ya, kalau dia penciptanya adalah individu, berarti dia seumur hidup pencipta plus 70 tahun kalau dia meninggal dunia. Jadi kalau dia meninggal dunia, ahli warisnya itu mendapat hak 70 tahun. Jadi let's say seorang ini hidup selama 70 tahun, berarti hak cipta dilindunginya itu adalah 140 tahun. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya memiliki lebih dari 2 orang, maka 70-nya itu adalah orang yang akan mulai dihitung sejak orang yang terakhir itu meninggal. Jadi contohnya Beatles. Ya, walaupun John Lennon itu sudah meninggal, tapi Paul McCartney masih hidup, berarti sekarang masih ada terus proteksinya. Nanti begitu Paul McCartney meninggal, udah nggak ada lagi penciptanya dari Beatles itu yang hidup, ya itu mulai jalan tuh 70-nya gitu. Ya. Nah, dalam hal ciptaan dimiliki oleh atau dipegang oleh badan hukum, maka berlaku 50 tahun. Jadi bedanya kalau badan hukum itu 50 tahun. Jadi kalau Podomoro, Yayasan Podomoro gitu ya, university gitu misalnya, dia yang punya hak ciptanya, berarti dia hanya punya sebesar 50 tahun. Itu ada batas waktunya. Oke, tadi kita ngomong sudah merek, ngomong hak cipta, sekarang kita ngomong paten. Ini yang orang seling salah kaprah. Dibilang mematenkan brandnya, itu salah. Jadi yang paling penting adalah mendaftarkan brandnya sebagai merek. Ya. Karena paten ini kenapa? Karena kalau saya jelaskan paten itu bukan sesuatu yang easy to understand. Karena paten itu merupakan hak eksklusif seorang inventor, seorang penemu ya, atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri dan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Ya, invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa proses penyempurnaan ya, proses. Jadi contoh begini. Saya handphone saya jauh, saya biasanya mencontohkan di handphone. Handphone saya itu sudah pakai retina scan untuk membuka lock-nya. Itu paten. Jadi cara membuka handphone dengan retina scan itu tuh paten. Ya. Karena kenapa? Karena sebelumnya orang membuka handphonenya dengan fingerprint. Itu paten. Tapi paten lagi sebelumnya adalah membuka handphone dengan PIN. Ya. Sebelumnya lagi handphone hitam putih. Sebelumnya lagi nggak ada handphone. Pakai telepon koin. Mungkin saya Pak Ezra masih ngerasain telepon koin dan telepon kartu yang terus kemudian bisa dihack. Ya, Jadi betul, Pak. maksudnya, jadi artinya gini, dulu kita mau telepon kayak gitu. Oh, kita zaman pager. Ya, kita mahasiswa mungkin pager atau SMA pager, pacaran pager, ngomong ke operator pager gitu. Tolong dong Mbak bilangin aku sayang dia gitu. Ntar Mbaknya ngetik, diulang lagi. Ya kepada siapa gitu ya. Misalnya Kristal, aku kangen sama kamu. Iya Pak, sudah. Tambahin lagi deh Mbak, tambahin apa Pak gitu. Tambahin aku kangen sama kamu udah makan apa belum? Oke, iya. Baik Pak, sudah aku belum. Terus nanti di Kristal bunyi itu pagernya, tirit gitu. Terus dia, wih, seneng banget gitu dapat pesan. Itu zaman sampai dulu. ada lagu rapnya tuh. Pak Isra. Pak Wisnu juga ketawa nih kayaknya. Tapi by the way, ya itulah inovasi. Ya. Dari komunikasi yang by phone berdasarkan kabel-kabel, terus kemudian mulai ada telepon yang kemudian bisa automate sampai dengan satelit, sampai GSM, IMPS dulu tuh ada namanya IMPS, terus GSM sekarang sampai ke 2G, 3G, 4G, 5G gitu ya. Itu paten. Jadi itu inovasi, itu sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu langkah inventif. Ya membuat pesawat itu invensi juga ya. Menemukan antivirus corona gitu ya, antivirusnya gitu ya, atau apapun yang berhubungan dengan obatnya gitu ya. Itu vaksinnya itu
itulah yang akan dilindungi oleh paten. Makanya kalau kita bicara soal paten pasti related sama obat biasanya. Kalau suka ke toko obat gitu, ini yang paten apa enggak gitu kan. Jadi yang ada masih ada perlindungan paten, apa yang tidak. Makanya yang generik itu cenderung lebih murah karena tidak ada perlindungan patennya. Itu memang sengaja diciptakan dengan formula yang sama untuk membantu masyarakat, gitu loh. Makanya obat generik tuh lebih murah dibanding obat paten. Kenapa? Obat paten itu artinya dilindungi oleh paten, ya. Oh. Nah, durasi perlindungan paten itu 20 tahun. Sejak tanggal penerimaan penolakan sampai paten sederhana diberikan 10 tahun kalau paten sederhana. Tapi kalau saya ngomong masalah bisnis zilenials kayaknya nggak banyak yang ke paten ya. Tapi siapa tahu ya dari Anda ini hanya yang bisa menciptakan inovasi-inovasi simple misalnya gitu kan. Misalnya ngebales WhatsApp cuman pakai ngupil misalnya ya. Nah, itu mungkin bisa dipatenkan gitu kan. Luar biasa loh kalau bisa begitu. Jadi kalau ada, "Benar, lagi WhatsApp." Gitu. Gitu. Jadi bisa juga gitu loh. Kalau apa namanya, kalau kalau mau gitu. Teman ya itu inovasi luar biasa ya di situ. Nah, terus kita tadi udah merek, udah hak cipta, paten, sekarang desain industri. Desain industri apa sih? Nah, desain industri ini adalah suatu kreasi ya tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis warna atau garis warna dan gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi. Ya kalau yang gampang gini lah, kalau ada anak desain, itu mereka bilang itu desain produk gitu ya. Ini contoh ini. Ini misalnya kan unik nih, kotaknya Mentos ini nih unik, nggak seperti biasa gitu kan. Nah ini bisa didaftarkan sebagai desain industri. Gitu. Jadi packaging biasanya, packaging atau misalkan jam juga bisa didaftarkan sebagai desain industri, tapi kita tidak akan berbicara masalah fungsi. Ya, kita tidak akan berbicara masalah fungsi, tapi kita akan berbicara masalah tiga dimensinya. Bagaimana si tiga dimensi si jam ini dilindungi. Bisa juga dalam bentuk kalung, bisa juga dalam bentuk liontin ya. Itu bisa gitu. Jadi perhiasan itu 3 dimensi kita bicara. Ya. Nah, biasanya apa nih kalau anak industri kreatif kalau ngomong 3 dimensi berarti apa nih rata-rata? Yaitu ya packaging yang unik-unik gitu ya, kreasi-kreasi kerajinan tangan itu bisa dilindungi desain industri. Nah, bagaimana sih cara perlindungan desain industri? Itu juga harus didaftar. Kalau tadi merek kita didaftar, desain industri juga harus didaftar. Tapi syaratnya desain yang didaftarkan itu harus desain baru. Apa yang dikatakan baru? Baru itu adalah apabila tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain yang sebelumnya. Jadi si desain yang mau kamu daftarkan ini belum diungkapkan. Jadi belum di-launching produknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau daftarin ini ya sebelum di-launching dia harus daftarkan dulu ya, baru dia bisa mendapatkan perlindungan. Misalnya dia mau ngeluarin remote yang remote seperti ini gitu ya. Remote kecil yang tipis seperti ini atau misalnya ini handphone. Ya handphone dia desainnya aja yang dia mau daftarin gitu ya. Nah itu sebelum dia launching dia harus daftarkan dulu gitu. Nah itu jadi pentingnya desain industri. Nah ini yang grafiknya adalah kapan bisa didaftarkan, waktu yang tepat untuk pendaftaran distribusi adalah pada proses produksi sebelum adanya pemasaran. Jadi penting kalau mau pakai perlindungan desain industri harus didaftarkan lebih dulu nih ya. Kalaupun mau ada di pameran, prototipenya mau dipamerkan gitu ya, ya itu ada jangka waktu 6 bulan. Ya, jadi kalau misalnya produk prototipenya mau dipamerkan dulu gitu ya untuk paling menunggu investor misalkan ada waktu 6 bulan. Jadi lewat dari 6 bulan udah hilang kebaruannya. Gitu ya. Nah, moga-moga itu saya mesti buru-buru nih soalnya nanti takutnya waktunya nggak cukup. Perlindungan desain industri saya 10 tahun. Tidak bisa diperpanjang. Jadi desain industri yang sudah habis masa berlakunya menjadi public domain. Nggak bisa diperpanjang. Ini yang menarik sekarang. Rahasia dagang. Oke. Rahasia dagang ini itu ada undang-undangnya juga. Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Apa itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan di sini yang pentingnya. Apa contohnya kalau di industri ini? Resep. Ya, resep geprek bengsu itu juga bisa sebenarnya dilindungi rahasia dagang. Tapi apakah setiap resep pasti dilindungi? Tidak. Kenapa? Karena harus dilindungi, harus ada satu langkah yang dinamakan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Maksudnya begini.
Misalnya saya punya resep cara bagaimana membuat kepala saya ini selalu nggak kelihatan rambutnya. Padahal ini gondrong sebenarnya, kalian nggak lihat aja. Ya kan? Nah, terus jadi bagaimana caranya? Saya punya rahasia. Dan rahasia itu saya taruh dalam sebuah buku, ya, buku kecil gitu, yang saya sangat jaga. Karena bukunya itu saya taruh di dalam berangkas, dan berangkasnya itu saya taruh di dalam berangkas lagi. Berangkasnya itu terus kemudian pakai fingerprint. Fingerprintnya itu yang tahu saya doang. Terus kalau misalnya saya lupa pun, saya harus nelpon ke pembuat berangkas di Swiss. Ya kan? Nah itu seolah-olah kelihatan banget cara melindungi rahasia dagang. Nah bagaimana kalau Anda memulai bisnis? Jadi salah satunya adalah langkah untuk melindungi kerahasiaan itu adalah memastikan bahwa karyawan Anda yang memegang resep itu harus menandatangani satu perjanjian non-disclosure agreement atau yang dinamakan perjanjian kerahasiaan. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam tim produksi Anda, yang akan terlibat di tim marketing Anda, yang akan terlibat di tim penjualan Anda, pastikan mereka semua menandatangani NDA. Atau setidaknya ketika Anda menawarkan kontrak kerja kepada mereka, masukkanlah klausul tentang non-disclosure agreement itu, di mana mereka harus menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia milik perusahaan. Jadi di sini ada keterkaitan antara hukum kontrak, ya, antara bagaimana kita menyajikan suatu kontrak bisnis yang mencakup rahasia dagang ini dan rahasia dagang ini. Nanti para zillennials, ketika kalian kerja, saya doakan kalian cepat lulus, cepat kerja, dan juga dapat magang ya, magang di tempat startup. Kalian akan tahu bahwa setiap startup itu ketika dia mau pitching, pasti dia minta, bos, tolong tanda tangan NDA dulu ya, gitu. Pasti akan terbiasa dengan itu. Apa fungsi NDA itu? Salah satunya adalah untuk melindungi rahasia dagang. Karena dengan non-disclosure agreement gitu, terikatlah kita untuk menjaga kerahasiaan dari si startup ini. Jadi di sini pentingnya rahasia dagang. Dan bagaimana cara melindungi rahasia dagang? Gini, rahasia dagang didaftarkan nggak Pak? Kalau didaftarkan, hilang dong rahasianya. Gitu ya. Jadi rahasia dagang itu nggak perlu didaftarkan. As long kita menyimpannya aja dengan satu penyimpanan rahasia. Gitu ya. Dan bisa dicatatkan, ya. Tapi yang dicatatkan apa? Yang dicatatkan itu ada lisensinya. Jadi kalau misalnya kita punya restoran ayam, lalu terus kemudian restoran ayam goreng aja. Lalu restoran ayam goreng ini saya buat franchise restoran chain lainnya yang franchise, saya berikan resepnya, dan resepnya itu saya berikan lisensi itu bisa dicatatkan sebagai rahasia dagang. Ya, ini hanya diketahui oleh pihak tertentu, tidak diketahui secara umum, itu udah pasti. Jadi saya pernah menangani satu perkara rahasia dagang di tahun 2008 kalau nggak salah. Ya, di situ yang kita menjadi penggugat, pemilik rahasia dagang, ya, yang merasa digugat itu dia mencoba membuktikan bahwa klien kami ini menyimpan rahasianya ini tidak baik gitu loh, tidak proper, sehingga wajar aja itu menjadi milik umum gitu. Ya gimana kamu bilang rahasia? Orang itu setiap orang bisa lihat informasi. Tapi kita sangkal di kasus itu. Tapi saya belajar lagi, ada kasus lain lagi, dia mengklaim bahwa itu ada rahasia dia, terus saya tanya, di mana kau taruh? Aku taruh di tembok, bro. Ya, resep lo tempel di tembok, ya semua orang bisa lihat kali, bro. Gitu kan. Ya susah lah kalau lo bilang rahasia, gitu kan. Tapi udah gua tulis, ini rahasia ya. Oke, paling enggak dia udah tulis. Itu rahasia tapi di tembok. Tulis gitu. Kalian taruh ini aja, kalian taruh tas gitu, kalian tempel di belakang jaket kalian terus bilang ini rahasia ya, terus semua orang lihat gimana sih, gitu kan? Atau enggak kalian tulis gini, ini informasi si A ternyata udah jadian sama si B, ini rahasia ya, tapi terus di post di story. Ya itu nggak ada muatan rahasianya kalau ngomong gitu, sama aja kayak ngomong jangan bilang-bilang ke yang lain ya please ya. Teman lo doang gitu. Tapi terus yang itu juga ngomong lagi, jangan bilang ke yang lain juga ya. Tiba-tiba semua orang ngomongin, gitu kan? Mana rahasianya ya nggak? Nah, di situ tuh salah satu contohnya. Jadi kalau yang benar-benar rahasia tuh harus dijaga kerahasiaannya. Jadi nggak ada tuh kata istilah, ini rahasia ya, tapi jangan bilang-bilang. Tapi dia bilang, itu bukan rahasia. Ya. Jadi pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Ini juga penting. Ya.
Karena yang saya bilang, kalau kamu mau memprotek kerahasiaan itu, memprotek resep kamu harus benar-benar bisa membuktikan bahwa itu dilindungi dan nggak sembarangan orang untuk bisa mendapatkan informasi itu. Oke, apa aja sih yang bisa dilindungi oleh rahasia dagang? Bisa metode produksi, ya, bisa metode pengolahan seperti resep, bisa metode penjualan juga bisa, ya. Bisa atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis. Jadi informasi lain dan di bidang teknologi dan bisnis juga bisa. Yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dan di sini kuncinya rahasia dagang. So, ya, entrepreneurs zillennials, kalian harus tahu ini. Ya, supaya nanti ketika kalian nanti mencoba menjalankan bisnis menjadi seorang entrepreneur, kalian bisa melakukan pentingnya kalian punya konsultasi dengan lawyer, dengan konsultan hukum, itu di situ. Ya, kalau kalian kenal anak-anak bisnis law program, ya yang mungkin rata-rata mereka harusnya udah tahu karena saya ajarin. Jadi mungkin di sini ada anak BLP, kalian bisa konsultasikan sama dia. Nanti kan kalau kalian keluar, kalian juga bisa hire dia jadi lawyer, ya nggak? Nah, ini saya iklanin juga nih. Bisa menciptakan ekosistem yang baik. Ya, terus ya itu kalau misalnya kita ngomong rahasia dagang, lalu memahami rahasia dagangnya, pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia itu. Ya, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertentu atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan yang dagang yang bersangkutan. Ini yang tadi saya bilang NDA. Jadi kalau kamu mau pitching sama investornya sudah tanda tangan NDA, tapi ide kamu dicuri, kamu bisa menuntut perlindungan rahasia dagang. Karena sudah ada perjanjian tertulis di dalam NDA bahwa si investor itu wajib menjaga kerahasiaan yang kamu ungkapkan. Ya, penting ini. Makanya nanti kalian coba deh setelah ini nanti browsing tentang NDA, cari contoh NDA, pelajarilah itu. Jadikan itu menjadi kebiasaan ketika kalian mau pitching, ketika kalian mau presentasi, mencari investor, mencari opportunity, mencari business partner, ya, gunakanlah NDA itu. Karena bisa saja dia curi idenya, ya. Dia isi idenya, pemikiran kalian, gitu ya, konsep kalian, metode kalian, itu diambil dan di-apply sama dia sendiri, gitu. Jadi pentingnya NDA itu di situ, ya, itu, oke. Terus ada nih mencatatkan dan mendaftarkan hak seperti tadi saya bilang untuk melakukan perlindungan. Saya ada kesimpulannya sedikit, bisa dicatatkan, ya. Hak cipta dan rahasia dagang ini rahasianya kurang. Rahasia dagang dan hak cipta ini tidak wajib didaftarkan. Jadi hanya perlu dicatatkan, ya, hanya lisensinya. Lalu pendaftaran itu paten itu bisa didaftarkan, desain industri tadi, merek, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau chips. Saya tidak membahas detail terlalu dalam karena hampir nggak ada kaitannya dengan bisnis zillennials. Karena di Indonesia orang produksi chips itu dikit sekali. Kalau saya bisa berbicara di ITB mungkin, tapi saya berbicara di entrepreneurs yang otomatis akan lebih pada ini aja. Desain industri, merek, ya, indikasi geografis, hak cipta, rahasia dagang, yang paling ke situ, ya. Nah, ini didaftarkan, ini dicatatkan. Ini otomatis terlindungi sebenarnya yang ini. Andaikan kita memang melakukan langkah-langkah yang ditentukan sama undang-undang. Apa sih manfaat pencatatan dan pendaftaran itu? Ya kan? Kita summarize nih, kita simpulkan. Pertama, itu untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan hak Anda. Ya. Jadi ini kalau udah didaftar, jadi kita bisa melarang atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan hak milik kita itu, merek kita itu, ya. Menghargai diri Anda dari menghindari diri Anda dari risk of infringement yang saya tadi bilang. Jangan sampai ada lawan bisnis Anda yang mendaftarkan merek kamu punya, sehingga begitu kamu lagi jalanin, kamu digugat orang, kamu disuruh orang, kamu dilaporin polisi, itu kejadian. Ya. Nah, ketiga, itu mempermudah proses pengalihan atau lisensi. Jadi misalnya kalian mau jual bisnisnya ke orang, kalau ada pendaftarannya lebih mudah. Atau kalian mau melisensikan ke orang. Jadi kalian memberikan franchise, membuka cabang-cabang dengan sistem lisensi, kalian bisa kasih lisensi. Itu fungsinya pendaftaran dan pencatatan. Nah, yang keempat ini yang paling keren. Ini saya temukan ketika saya selama beberapa tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini, saya banyak mendapatkan klien di bidang startup.
baik yang baru berdiri maupun yang kemudian sekarang sudah IPO gitu ya, seperti cashless. Nah, kalau kita mendaftarkan haki yang banyak, ketika kita mau proses fundraising atau penggalangan dana, investor akan senang melihatnya. Kenapa? Karena kita sudah memprotek IP-nya. Karena tentu ketika dia berinvest di perusahaan kita, dia maunya perusahaan kita ini clearance ya, clear of problem gitu, nggak problem free. Hakinya semuanya, legalitasnya semuanya dipenuhi dengan baik, termasuk juga merek-mereknya, termasuk juga teknologinya, termasuk juga penemuan-penemuan. Jadi ini akan memboost perusahaan Anda kalau Anda ingin bermimpi menjadi seorang startup entrepreneurs gitu ya. Penting untuk mendaftarkan, mencatatkan IP ini, tidak hanya untuk sebagai perlindungan, tidak hanya untuk mencegah permasalahan, tidak hanya untuk proses lisensi atau franchise atau apapun itu juga, tapi penting juga untuk Anda melakukan penggalangan dana atau fundraising. Atau ketika Anda ingin, ya jadi gini, startup itu kalau udah didirikan, udah bagus, udah berhasil, terus dapat fundraising misalnya udah seri A, B, C, udah bla bla bla, udah besar, investornya udah gede-gede, pasti dilempar ke pasar modal, ke IPO, ya kan? Itu siklusnya. Kalau kamu udah begitu, udah kayak raya, udah, ya kan? Nah, tapi artinya ketika itu terjadi, kamu harus menerapkan satu legal administration yang baik. Salah satunya adalah hakinya. Karena kenapa? Startup itu underlying-nya apa? Punya tanah, punya gedung, punya bus, punya mobil, punya unit seperti perusahaan konstruksi, ada eskavator, ada crane, apa tidak. Startup itu yang dijual ide, konsep, IP, haki. Jadi if you are want to start doing a startup business, jangan disepelein deh haki gitu. Gitu. Jadi itu sih intinya ya. Nah, untuk cara mendaftar itu sebenarnya kalian bisa melakukan melalui konsultan haki, mendaftarnya melalui bantuan konsultan haki, atau bisa mendaftar sendiri. Kalau saya konsultan haki, jadi saya bisa bantu gitu. Ya kalau ada yang habis ini mau nanya ke saya, minta kartu nama silakan gitu. Tapi intinya adalah itu bisa mendaftar sendiri juga. Bisa dilakukan secara online di situs-situs ini. Untuk mendaftar paten ke sini, mendaftar merek ke sini, desain industri ke sini, hak cipta sini, indikasi grafis ke sini. Ini teknikalnya. Nah, nanti itu saja sekian dari saya. Mungkin kita serahkan dulu ke Pak Moderator, ke Pak Ezra. Nanti abis ini saya mungkin akan tunjukkan yang tadi itu Pak, yang simulasi itu. Saya search dan bagaimana sih ngecek haki ini di web itu seperti apa. Gimana Pak? Ya mungkin itu nanti di akhir aja Mas. Kita mungkin pertanyaan nanti kalau pada saat pertanyaannya ada gap, nanti kita bisa demonstrasikan. Nah ini ada pertanyaan dari Prisel Alarik dari program studi desain produk. Dia pertanyaannya begini, Pak, saya mau bertanya, saya rasa Pak Rio mengetahui bahwa dalam industri sepatu lokal Indonesia sekarang banyak sekali rancangannya yang mirip dengan brand yang beliau katakan yaitu Vans. Tetapi saya lihat para industri sepatu lokal ini juga saling meniru satu sama lain dengan industri sepatu lokal lainnya. Nah, dalam hal ini apakah hak cipta industri masih Pak Ezra, bisa... izin Pak Ezra. Saya kayaknya Pak Ezra izin, maaf, saya kayaknya ada voice problem nih. Bentar ya Pak ya. Boleh. Ngomong Mas. Ini kok saya nggak bisa dengar Bapak nih sebentar ya Pak ya. Ini saya yang problemnya di saya nih sebentar. Izin sebentar aja Pak. Ya boleh. Coba Pak, dites Pak. Tes Pak, tes. Masih belum bisa dengar saya. Halo, Pak. halo tes. Yang lain bisa dengar suara Pak Ezra nggak ya? Tes. Kristal bisa dengar suara sama saya? sekali nggak bisa dengar ya. Atau izin Halo, saya leave sebentar, saya masuk lagi boleh? Boleh, silakan Mas Rio. Boleh. Ya, sebentar ya. Saya Ya. leave sebentar ya, takutnya ini problem di saya. Izin ya Pak, sebentar Pak. Monggo, silakan Mas. Tes. Yuk, saya dengar. Halo Ya, Mas. Aman Pak. Aman? Ya, Oke. aman. Ya, maaf. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan pertama dari Prisel Alarik dari Desain Produk. Dia bertanya, Pak, saya mau bertanya, saya rasa Pak Rio mengetahui bahwa dalam industri sepatu lokal Indonesia sekarang, banyak sekali rancangannya yang mirip dengan brand yang beliau katakan, yaitu Vans. Tetapi saya lihat para industri sepatu lokal ini juga saling meniru satu sama lain dengan industri sepatu lokal lain.
Nah, dalam hal ini apakah hak cipta industri masih bisa diterapkan atau apakah tidak bisa? Terima kasih, Pak. Baik. Ini kayaknya ada saling tiru-meniru, mungkin kalau saya lihat, karena kadang-kadang ada salah satu yang di desain industri yaitu ukuran. Mungkin bisa dijelaskan dari situ, Pak. Oke. Jadi kalau dari sudut pandang itu desain industri, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngelihat desain sepatunya, ini sebenarnya juga saya kebetulan Pak berapa tahun ini kan ke belakang sering bantu Bekraf tuh selama Bekraf masih ada ya, Oh, melakukan roadshow gitu ya. Ketemu ya. nih beberapa pengusaha-pengusaha sepatu nih yang saya di rumah juga banyak Pak, kadang-kadang suka dikirimin sama mereka, desainnya luar biasa bagus-bagus sih sebenarnya. Tapi kualitasnya masih, ya gitulah, masih banyak yang perlu di-improve. Cuman begini, perlindungannya apa sih kalau sepatu seperti itu? Berarti desain industri. Oke, tapi desain industri ini sendiri, kita lihat Vans ini desain industrinya baru apa tidak. Karena kebanyakan yang ditiru itu adalah klasik ininya, klasik desainnya dia. Jadi klasik desain industri dia. Kenapa Vans tidak marah? Karena proteksinya udah hilang. Kan tadi saya bilang tuh cuma 10 tahun, Mbak. Jadi perlindungan desain industrinya sendiri sudah, nggak ada. Makanya, dari sisi model itu sebenarnya, sudah tidak ada perlindungannya. Oh, Disitulah makanya si Vans ini tidak bisa action. Tapi bagaimana kalau misalkan, ini mohon, boleh saya izin sebentar ambil contohnya ya, biar gampang ya, Pak, ya? boleh, boleh. Silakan, Boleh ya? Mas. Sebentar, Pak. Silakan. Ya, saya sudah kembali. Oke, ini saya tunjukin salah satu contoh, produk sepatu yang memang dikirimkan ke saya oleh salah satu, desainer lokal. Ini Hmm. ini ini kalau dilihat dari komposisi garis dan warnanya ini memang unik, Pak, gitu kan. Nah, Ya. ketika dia sebelum dia launching produk ini, dia sebenarnya bisa untuk produk dengan, ini mereknya, Gas, merek lokal nih, Pak. Ya, Oh, ini mereknya Gas dan dia bisa protect sebenarnya dengan desain industri. Tapi perlindungannya 10 tahun. Nah, kalau misalkan ada pengusaha lokal lagi yang memproduksi mirip-mirip sama dia, gitu ya. Nah, itu bisa dituntut sebenarnya sama dia. Kenapa di sini kok saling menyontek, saling meniru dan segala macam ya? Karena ya, ya itu, karena semuanya nggak ada proteksinya gitu loh. Karena ini mau hmm. bicara masalah desain industri. Berbeda kalau misalnya stikernya yang sepatu tadi ini ada stikernya, Mas. Ini ada stikernya. Nah, stikernya ini didaftarkan sebagai merek. Nah, ini akan Ya. dilindungi terus gitu loh. Stikernya yang Oh, logonya ini gambar si sepatunya ini didaftarkan sebagai merek, itu pasti akan dilindungi terus. Gitu. Jadi ini yang strategi, makanya bagaimana nanti ketika teman-teman entrepreneurs ini terus kemudian menjalankan bisnis, strateginya mau seperti kemana gitu loh. Itu menentukan sekali. Mau sebesar apa, mau bagaimana konsepnya, kamu akan yang diprotek mana nih, brandnya apa desainnya. Nah, karena desain industri itu kan, nggak murah juga untuk mendaftarkannya gitu loh, Pak. Gitu loh, Hmm. nggak murah juga dan itu bukan itu perlindungannya dengan pendaftaran ya, bukan seperti hak cipta yang otomatis. Makanya tadi kalau ada pertanyaannya hak cipta dari desain, bukan, ini bukan. Kalau kita ngomong hak cipta itu karya arsitektur, itu hak cipta, ya. Tapi begitu jadi sampel itu ya itu jadinya, desain industri, Desain gitu. industri. Jadi kalau berupa prototype, maket itu udah bisa masuk desain industri ya? Iya iya, Oke. desain industri. Tapi khusus kalau karya arsitektur beda ya, Pak, ya. Karena karya arsitektur tuh, hak cipta itu, udah masuk hak cipta, Oh, karya arsitekturnya. Jadi blueprint-nya itu masuk hak cipta. blueprint-nya hak cipta. Berarti kalau ada komponen produk, ada blueprint-nya. Blueprint-nya itu hak cipta. Kalau bukan, arsitektur aja. Kalau Oh, produk itu arsitektur. desain Oke. industri. Ya, kalau Oh, produknya itu desain sendiri, industri. itu masuk desain industri.
gitu. Misalnya Oh, jam gitu. Ini kan ada gambar teknisnya. Tapi begini, ya gambar tekniknya betul. kalau desain industri itu kita nggak akan bicara masalah fungsi, kita tidak akan berbicara masalah ukuran. Jadi yang kita Oh, berbicara pure estetika, pure desain gitu loh. Tapi oh gitu. kalau kita bicara fungsi, berarti kita bicara paten. Paten. Kita bicara Oh, ukuran, kita bicara paten gitu. ya, oke. Gitu. Ya, pertanyaan kedua, Pak. Ini dari Ya. anak Bapak nih, Yehuda Gilbert dari BLP. Waduh. Mau tanya, Pak, katanya, soal NDA tadi, Non-Disclosure Agreement. Saat pitching Ya. ke investor, apakah mereka mau tanda tangan, Pak, utamanya untuk bisnis-bisnis pemula? Karena kita belum ada bargaining position dan juga bisa aja sih investor malah tidak mau dengar pitching kita karena berpikir, lu orang baru banyak maunya. Apakah Bapak punya pengalaman soal ini? Makasih Pak. Ya, ini mungkin curahan hati para ini ya. Jadi udah minder duluan nih. Dia mau ngasih misalnya 1 miliar, kita tuh baru pitching nih, baru mungkin ide pertama gitu. Untuk minta tanda tangan kayaknya rasanya, wah, ke dosen aja kita takut nih, apalagi ke orang yang mau ngasih 1 miliar. Nah, itu mungkin gimana itu Mas Rio? Ini emang anaknya ini pertanyaan dia udah pasti lulus kuliah saya nih. Soalnya levelnya udah level terapan. Jadi gini, memang ini trik sih sebenarnya. Kita harus pandai-pandai lah ya untuk meminta counterpart kita itu menandatangani dokumen seperti itu. Caranya seperti apa? Buatlah NDA yang sangat berimbang. Misalnya gini, Pak, saya menyodorkan NDA. Apaan kamu? Baru gini aja belagu banget pakai NDA. Bukan begitu, Pak. Kadang-kadang kan pada saat kita pitching, saya dapat info juga punya Bapak. Kalau kita tanda tangan NDA kan, informasi Bapak, rahasia dagang Bapak juga saya lindungi jadinya. Ini biar sama-sama enak, Pak. Nah, makanya ya, pada saat kita membuat NDA itu, kalimatnya harus yang berimbang. Contohnya, gampang nih, Pak. Misalkan Bapak pernah baca NDA yang berimbang tuh modelnya begini. Pihak pertama Rio Hanggoro Prasetyo gitu. Pihak kedua adalah Pak Ezra Perangin-Angin gitu ya. Ya benar ya Pak, saya nggak salah ya sebutnya ya. Betul. Ya. Jadi Pak Ezra Perangin-Angin pihak kedua. Nah, di bawahnya bukan mengatakan begini, kalau yang tidak berimbang nih, contohnya begini. Pak Ezra tidak boleh mengungkapkan segala informasi yang diungkapkan oleh Pak Rio untuk pihak pertama, jadi itu nggak berimbang. Tapi kalau yang berimbang begini kalimatnya. Pihak yang menerima informasi wajib untuk melindungi informasi yang diberikan oleh pihak yang memberikan informasi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada informasi tentang metode bla 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 termasuk proposal. Jadi di situ ya, di situ akan terlihat bahwa Pak, NDA ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan bersama juga. Jangan-jangan pada saat Bapak kita lagi pitching, nggak sengaja Bapak kepleset malah ngomong rahasia dagang Bapak ke saya. Saya juga bisa nih bikin kayak gini. Saya pernah loh, waktu itu begini-begini. Tapi, nggak jadi. Nggak ada yang ngerjain. Udahlah, saya biarin aja. Itu yang investornya ngomong begitu. Lah, yang si inventornya langsung mikir, kita bikin aja tuh idenya bagus juga gitu kan. Ya, bisa jadi, Pak. Makanya ya, pinter-pinter lah kita. Makanya ya udah kamu harus jadi lawyer yang pinter bicara juga. Jangan pinter drafting doang. Jadi harus pinter bicara dan pinter merayu bagaimana caranya orang itu mampu untuk menandatangani. Makanya nanti para entrepreneur kalau masa malu-malu untuk gitu, bawa aja Yehuda. Pak, ini lawyer saya yang minta gitu loh. Jadi lawyernya juga ngomong, ya ini untuk kebaikan bersama, Pak. Jadi kan ekosistemnya terjaga dengan baik gitu ya. Jadi posisinya seimbang lah ya. Jadi memang seimbang kita lebih intention untuk menandatanganinya lebih senang gitu daripada menguntungkan satu atau gimana gitu. Iya. Tapi ini teknik negosiasi sih sebenarnya yang ditanyakan sama Yehuda itu. Teknik negosiasi itu sebenarnya. Ya, negosiasinya baik, juga harus. Oke. Nah, ini berikutnya dari Universitas Bakri, Gita Tania. Selamat datang Gita Tania. Senang sekali bisa berada di acara ini. Jadi dia bertanya begini, ini sepertinya persis seperti siapa duluan ini Pak. Jadi Gita Tania ini punya bisnis di bidang fashion wanita.
Baru-baru ini dia akan mengeluarkan produk loungewear dengan tema dan konsep yang dipersiapkan sedemikian rupa. Saat ini sudah masuk dalam tahap produksi. Tetapi Gita ini baru tahu kalau udah ada brand lain yang juga menggunakan konsep yang sama. Jadi konsep yang sama ini udah ada di brand lain. Jadi harus apa yang harus saya lakukan ya? Karena di pihak brand tersebut sudah lebih dahulu mengeluarkan produk dengan tema yang sama. Terus di sini ada penjelasan lagi, tema dan konsep di sini lebih mengarah ke ide penjualan dengan teori storytelling katanya. Jadi mungkin ide pemasaran lah, metodologi pemasaran ini. Jadi saya merasa cukup identik dan saya jadi ragu, sedangkan untuk produk saya sudah masuk tahap produksi yang sebentar lagi rampung. Jadi ya, sekarang intinya ada, ya Pak, gimana Pak? Jadi gimana tuh Mas? Karena ini sepertinya lebih kepada metodologi pemasarannya dan konsep produknya juga sama dengan brand yang sudah ada tersebut. Oke, jadi kalau ini kita bicara berarti terkait dengan metode, berarti kita terkait dengan rahasia dagang lah ya. Ya. Karena ini ada metode pemasaran kan, storytelling gitu ya. Nah sekarang begini, mungkin di sini Dita ya berarti ya. Dita ini kan yang ditakutkan Gita, dia kalau dia tetap dia Gita ya, Dita Pak. Gita Tania. Gita ya. Jadi yang ya. Oke, Gita. Jadi yang mungkin yang ditakutkan Gita kalau saya teruskan gini akan beresiko nggak ya? Jadi bakal bisa dituntut nggak sama yang sudah lebih dulu gitu ya? Nah, pertama kalau memang berpikir begitu, kita kembalikan lagi Git ke kamu Git. Kamu begitu punya konsep ini itu orisinal nggak konsep kamu? Kalau seandainya kamu menggunakan konsultan, tanyakan konsultan. Pastikan dia tidak mencolong ide orang itu. Karena ini penting. Kalau kamu misalnya dengan ide konsep kamu sendiri, yang kamu memang benar-benar lagi bangun tidur orisinil keluar dari ide kepala kamu bikin begitu, ya mungkin aja kebetulan tuh sama. Karena being inspired sama plagiat itu beda tipis. Semua tergantung kepada kejujuran diri kita masing-masing pada saat kita melakukan proses penciptaannya, proses pengkonsepannya, itu apakah kita jujur dengan diri kita sendiri. Saya selalu kembalikan gitu, Pak. Karena gini, kita nanti balik lagi, kita tanya dulu, Pak, diri sendiri. Waktu itu kita bikinnya bagaimana konsepnya. Kalau seandainya konsepnya ternyata menggunakan konsultan, tanyakan konsultannya, tanyakan orang yang memberikan ide itu. Jangan-jangan dia baca dokumen-dokumennya punya yang itu, yang satu yang sebelumnya itu. Ya. Karena kalau kamu misalnya ternyata seperti itu, lebih baik cari ide lain lah. Daripada nanti begitu kamu udah launching dengan ide yang mirip-mirip itu, kalau malah kena tuntut gitu. Karena memang ternyata bocor si konsep yang orang sebelumnya ini, ya kan? Tapi kalaupun kamu mau terus dengan segala resikonya, kamu harus siap aja gitu. Cuman kalau ternyata ini benar-benar orisinil adalah ide kamu, kalau selama kamu bisa memperjuangkan dan mempertahankan ide kamu itu, ya just do it. Ya gimana caranya kalau kamu takut dianggap dianggap niru-niru, ya kamu sedikit modifikasi lah, sedikit bikin dia berbeda dikit gitu. Ya. Saya tanya balik lagi. Ketika Grab masuk ke Indonesia, apakah Grab kepikiran untuk membuat motor, ojek? No. Lalu ketika Grab kemudian mengekspansi, mengaktifkan Grab bike-nya, apakah itu berarti Gojek bisa marah dengan Grab? Enggak kan? Gitu. Enggak. Karena yang dilindungi beda lagi. Yang dilindungi adalah bagaimana mekanisme kerja teknologinya, hak cipta dari si program aplikasi Gojek dan Grab ini sendiri. Tentang metode bagaimana cara dia penjualan, kalau memang terus ternyata Uber kemudian bikin Uber baik, ya udah gitu loh. Ya kan, Pak? Mereka masuk ke Indonesia tuh nggak ada yang nyentuh ojek, Pak. Jadi Gojek itu memang benar-benar original bike-nya dulu. Dan bahkan sebaliknya, terus kemudian Gojek naik jadi Gokar. Ya. Apakah itu berarti dia meniru Uber? Karena Uber yang pioneer, jelas. Apakah Uber marah dengan itu? Enggak kan? Gitu. Karena it's just about konsep gitu. Itu aja sih Git, paling Git. Kamu pertama lihat dulu jujur ke diri kamu sendiri, kamu niru apa enggak. Kalau niru jangan diterusin. Gitu. Teman kalau memang ternyata itu orisinil, perjuangkanlah gitu. Selama kamu bisa mempertahankan kebenaran itu, selama kamu bisa mempertahankan originalitas itu, saya yakin apapun juga kondisinya kamu bisa aman. Gitu. Itu sih. Ya, tadi contoh tentang Gojek, Grab, sama Uber itu menarik sih. Pasti ada di sisi
cara yang sangat mikro itu tuh pasti berbeda gitu. Jadi itu bisa jadi Betul. pembeda juga. Walaupun secara packaging ya mereka tuh ya sama secara online nganterin penumpang dari titik A ke titik B gitu. Tapi ada cara yang berbeda di situ gitu. Jadi nggak akan bisa saling tuntut menuntut juga karena programming itu benar-benar satu rahasia yang paling dalam di perusahaan gitu mungkin. Dan itu bisa dilindungi dengan hak cipta, program komputer atau software atau Ya. aplikasi. Itu bisa. Gitu, Pak. Oke. Ya, semoga jelas ya Gita. Oke, ini ada lagi dari Amanina Putri Batrisia, Prodi Hukum. Apakah kita bisa mendaftarkan hak cipta dengan merek yang sama? Misal, ada yang sudah mendaftar dengan merek kerupuk ikan buatan Bang Jo. Nah, ada yang mendaftar dengan merek kerupuk ikan buatan Bu Endah. Apa boleh? Nah, Waduh, itu gimana tuh, ini Mas? kayaknya belum ikut kuliah haki saya nih. Kalau bisa ketukar antara hak cipta sama merek. Ini harus exchange kelihatannya. Ini kayaknya harus catatan khusus nih. Tapi nggak apa-apa, jangan takut nanti Pak anaknya. Nggak apa-apa, tenang aja. Kamu kan belum masuk kuliah saya, wajar aja kalau kamu miss. Tapi gini, jadi harus membedakan ya antara hak cipta sama merek itu penting. Jadi hak cipta ya hak cipta, merek ya merek gitu loh. Hak cipta kalau kamu bicara brand, kalau bicara itu berarti merek ya. Tadi Bang Jo apa Pak? Bang Jo, Sama Bu Endah, Bang Jo sama Bu Endah gitu. kerupuk Itu ikan. kan ada, kalau saya lihat ada bedanya antara Bang Jo sama Bu Endah itu ada bedanya gitu loh. Itu membedakan gitu. Tapi satu Bang Jo, satu lagi Bang Jo Kumis, itu mungkin Bang Jo-nya bisa keberatan sama Bang Jo Kumis kalau Bang Jo-nya terdaftar lebih dulu. Betul. Gitu. Jadi tapi Bang Jo Kumis juga pembeda juga, Pak. Saya juga jangan gitu lah, susah juga. Kalau misalnya kayak gini, kayak geprek bensu sama geprek bensu tuh sama-sama Ayam, tuh. Cuman beda ayamnya aja. Nah, itu bisa ayam ribut itu. geprek bensu sama geprek bensu. Iya, ya itu bisa itu ribut tuh kalau itu gitu loh. Ya, itu ribut. Tapi kalau yang ini satu apa misalnya apa bahkan gini loh contohnya kayak misal satu ayam bobrek, satu ayam Suharti. Nah, itu mungkin nggak terlalu complicated. Ya, ya. Tapi kalau satu Ayamnya kan ayam nggak boleh Suharti, di satu ini ya. Ayamnya kan nggak boleh didaftarkan gitu, akan absolut ditolak. Tapi Suhartinya yang mungkin mungkin begitu ya Mas ya. gabungan Pak antara ayam dan Suhartinya itu kita gabungkan gitu. Oh, Tapi kalau ayamnya aja, ayamnya juga nggak apa-apa kalau gambarnya tuh memiliki daya pembeda Pak. Gitu. Cuman kalau gambar misalnya gambar lingkaran doang bulat gitu, nah itu nggak bisa. Ayam aja bisa boleh. Ayamnya aja gambar ayamnya aja boleh. Nah, itu Oke. kan stylishnya gitu loh, apa gambarnya gitu ya. Gitu. Oke. Ya, ini menarik sekali. Memang benar kata Mas Rio, kita ini bisa bakal... Oh, ternyata ada satu lagi ini yang terakhir nih. Selamat siang, saya Putri Meiliniar dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya ingin bertanya, pada saat kita mendaftarkan merek ke Haki, apakah akan ada pemberitahuan dari Haki jika nama yang kita ajukan sudah ada yang punya atau setiap nama merek yang akan kita ajukan akan di-ACC oleh Haki? Terima kasih. Jadi ini kelihatannya mekanisme pendaftaran tentang Ya, kalau misalnya kita daftarkan gitu. sesuai dengan janji saya tadi pada saat presentasi saya akan coba tunjukkan cara melihat dan cara melihat status. Oke, Ya, ya gitu, silakan gitu seperti kali itu. Pak ya. Ya, karena pertanyaan. Nah, jadi apa namanya biar mereka juga bisa mendapatkan ini sebentar nih. Saya buka dulu. Ini jadi semi-semi kuliah ini. Mas, dua SKS ini. Ini kayaknya termasuk ini juga ini apa namanya micro teaching ini Pak Wisnu. Hanya Komandan Wisnu tuh. Ada Komandan Wisnu ini micro teaching ini Pak. Jadi ini salah satu contoh kalau kita mau tahu segala macam tentang Haki, kita bisa kunjungi dgip.go.id. Ini adalah situs resminya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Contoh misalkan kita mau mendaftar, kita mau tahu tentang merek, di sini ada. Ada pengenalan merek itu apa, prosedurnya pun ada ya, prosedurnya itu bagaimana prosedur pendaftaran merek itu ada. Ya, di sini ada prosedur tuh diajukan, nanti seperti apa, ini ada prosedur online, terus ada prosedur alur bisnis proses, ini juga ada nih.
Nih, ini proses pendaftaran merek seperti apa, ini bisa kalian baca, ya. Nah, kalau bingung bisa nanya anak BLP yang sudah lulus kuliah haki gitu. Terus apa nanti ya saya nanti pengen usulkan bikin sentra haki lah supaya bisa dapat kalau misalnya ada sivitas akademika kita yang pengen tanya soal haki jadi bisa ke sentra haki. Iya, bisa. Terus di sini juga ada tarif, di sini ada tarif. Tarif tuh biayanya berapa sih yang mesti dibayarkan, itu ada semua. Biayanya ini ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 2019 tentang pendapatan negara bukan pajak, jadi PNBP. Jadi biayanya fix, ya. Kalau pakai konsultan pasti ada biaya konsultan, itu bervariasi. Tapi sekarang sih marketnya nggak mahal-mahal banget. Ya kalau nggak mau pusing, nggak mau bingung mikirnya, nah itu pakai konsultan. Nah, terus apa namanya? Bagaimana cara mengecek? Nah, di sini ada kita masuk di tadi nih kita home dulu ya. Kita home. Terus kita masuk di penelusuran ini. Di sini ada pangkalan data KI Indonesia. Ini diklik. Nah, nanti kita masuk ke nah, ini bisa cek nih. Misalnya merek apa? Tadi apa namanya? Merek apa? Bensu aja misalnya gitu ya. Nanti ketahuan merek bensu-bensu ini semua atau geprek bensu lah ya. Geprek bensu yang nah, ini keluar nih geprek bensu semua yang sudah terdaftar. Ini yang punya siapa? Daftar punya ya. Ini itu Ribbon Onsu itu ada ini udah terdaftar. Nah, ini kan yang dijadikan permasalahan kemarin nih. Nah, ini semua bisa dicek gitu. Semua bisa dicek. Coba kita cari hak cipta misalnya apa hak cipta ya. Misalnya kita cari hak cipta kita apa nih misalkan ya kita nih ya ini misalnya Genius Life Finance Application and Microservices Source ini adalah aplikasi Genius punyanya BTPN ya kayak misalkan kalau kan ada tuh Bank Genius Pak yang ada di handphone kita. Nah, ini program komputernya dicatatkan sebagai hak cipta dan ini ada statusnya tadi yang nanya ya. Ini ada statusnya diterima ya, rincian status diterima gitu. Terus ini diterima, lalu terus di sini ketahuan siapa penciptanya. Konsultannya ketahuan juga, Pak. Tuh. Saya. Itu ketahuan. Ini berarti daftarnya lewat saya. Itu ketahuan karena ada di sini disebut konsultannya, nama alamatnya juga jelas di apa APL Tower lantai 35, itu semua jelas. Terus ini juga dijelaskan gitu. Ini apa? Adalah perangkat lunak dari financial apps and microservice yang diciptakan oleh BTPN yang merupakan layanan perbankan, ciptakan untuk mempermudah nasabah segala macam ini. Nanti ini lampiran-lampirannya juga ada di dalam pada saat kita melakukan pencatatan. Yang tadi Bapak bilang program komputer itu. Atau misalkan kita lihat ya misalnya apa nih? Nah ini namanya juga mertua nih. Mungkin udah ada belum ya? Nih, namanya juga mertua, ini diterima. Ini kalau kita mencatatan pencatatan ciptaan. Ini PT Produksi Kreatif Anak Bangsa ini adalah GoPlay, Pak. Jadi kalau di Gojek ini sekarang punya OTT seperti Netflix, namanya GoPlay. Ya, namanya GoPlay dan ini punya Gojek, ini juga Gedung Pasaraya adalah Gojek, ini anak perusahaan Gojek. Nah, ini juga ketahuan konsultannya misalnya saya, Pak. Nah, itu ketahuan di sini ada pendaftarannya. Ini film. Ya, namanya juga Mertua season 1 film komedi. Nah, ini juga film. Ini pencatatan. Contohnya film itu juga di ini ya, didaftarkan. Bisa, Pak. Hak cipta, Pak, film, Pak. Film itu hak cipta. Nah, itu misalnya merek apa nih? Misalkan kita mau cari yang tadi saya bilang RHP Lo yang punya saya. Udah didaftar belum sih RHP Lo-nya Vario gitu kan? Oh, ternyata udah ada merek RHP juga, tapi ini ada yang merek tapi ini beda nih kelasnya nih, ya. Yang punya saya kelasnya untuk jasa konsultan hukum, tapi masih statusnya diperiksa oleh Kasubdit, jadi belum terdaftar, masih proses, ya kan? Nah, saya daftarin juga agen detektif juga saya daftarin. jadi ini saya masukin gitu ya di sini. Nah, ini salah satu contohnya Pak, bagaimana kita ngecek gitu. Nah,
Ini mudah kok gitu. Semua orang bisa saya yakin kalau tahu cara melakukannya itu bisa gitu. Lama-lama belajar. Kalau udah makin lebih jago lagi dia bisa pakai pencarian terstruktur nih. Khusus misalnya jasanya beda. Kan seperti saya bilang tadi. Bisa aja satu merek itu di barang dan jasa yang berbeda gitu loh. Itu bisa. Makanya nanti perlu lebih detail lagi untuk masukin ke sini. Nah, intinya itu. Nah, ini mungkin menarik juga ya kalau suatu hari kita bisa bikin program. Ini maaf nih jadi untuk ada Pak Wisnu. Kita colongin aja. Bikin program misalnya anak-anak nih mulai praktek sendiri gitu saling. Jadi anak BLP-nya juga akan membantu. Saya ajarin caranya untuk gimana meng-assist gitu ya. Itu juga bagus juga sih Pak. Jadi di sini bisa nih teman-teman semua bisa Anda mencari sendiri merek-merek itu di sini. Ya, let's say tadi seperti saya bilang Coca-Cola gitu itu akan keluar semua gitu. Tadi Gopek Bensu juga keluar. Atau misalkan apa nih? Kita cari apa nih? Apa nih acara ini apa Pak namanya Pak? Lupa saya. Youthpreneur. Ya. Ya, youthpreneur ya. Salah nggak sih bener? Betul, youthpreneur, youth-nya YOUTH. Nih ketika saya cek misal youthpreneur gitu ya. Ya. Saya buka belum ada ini. Jadi memang ketika ini belum ada berarti memang masih clear. Jadi kalau misalnya youthpreneur mau didaftarkan gitu, ya silakan gitu. Bisa gitu lah untuk didaftarkan. Nah, untuk apa? Untuk misalnya pendidikan gitu. Nih Podomoro misalnya, Podomoro tuh apa aja itu bisa keluar Pak mereknya sudah yang keluar merek Podomoro tuh apa aja gitu kan. Dan ada Podomoro City, ada Podomoro University juga mungkin udah ada gitu ya. Ya. Itu bisa Pak kelihatan Pak semua Pak. Oke, jadi dari alat tuh ini udah ada tuh udah didaftar bahkan Podomoro University. Jadi kalau yang kita mau pakai Podomoro University harus izin dari pemiliknya. Siapa pemiliknya di sini ketahuan Pak. Yayasan Pendidikan Agung Podomoro. Gitu. Ya. Oke, ya begitu Mas. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi itu sudah banyak kasus yang dijelaskan berdasarkan jenis-jenis dari hak cipta. Dan saya melihat kalau dengan adanya pandemi ini, new normal kita adalah awareness terhadap hak cipta. Itu mungkin yang bisa kita highlight sekarang. Karena ternyata haki kali Pak ya. Haki ya Pak. Haki, sorry. Haki. Ya. Biar umum. Oke, haki. Ya, terima kasih Mas. Jadi karena kadang-kadang ketika kita masih kecil, kasusnya Mas Rio tadi yang awal ada lay-lay bikin restoran, begitu sudah besar, nah itu kita bisa dapat trouble kalau misalnya kita belum mendaftarkan apapun. Nah, untuk itu segala hal hasil karya jangan dianggap kecil, hasil karya pribadi, cobalah di minimum kita ketika presentasi misalnya kita membuat edit, kalau misalnya kita membuat satu karya PPT, kita buat bahwa ini dideklar dan lain-lain. Sehingga kita terbiasa untuk melindungi hak cipta kita. Siapa tahu ada yang mirip-mirip sehingga kita di situ terhindar dari masalah, mungkin dapat insentif berupa ekonomi malah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rio, penjelasannya sangat kaya sekali. Jadi kalau makan Sama-sama, Pak. Ya, ini kalau makan ini udah daging semua ini. Protein ini semua. Saya percepat, saya packing jadi instan ya. Jadi makanya jadi kaya kita jadi. Jadi saya sekarang udah tahu nih bahwa oh iya ternyata haki secara umum dan di bawahnya itu ada merek, ada paten, ada desain industri dan seterusnya. Oke, itu dari kita dan terima kasih rekan-rekan yang sudah stay di sini. Terima kasih juga dengan panitia. Oleh karena itu sekarang saya kembalikan ke Kristal. Silakan Kristal. Ya, wow bagus banget ya insight keren banget sampai akhirnya 1 jam 30 menit juga nggak kerasa saking serunya. Terus tiba-tiba waktunya udah habis gitu aja. Thank you banget buat Pak Ezra, bener-bener moderatornya ramah. Terus habis itu buat Pak Rio juga terima kasih banget karena insight-insightnya sangat bagus. Kita jadi ngerti sebagai wirausaha kita harus tahu perbedaan hak cipta, paten, dan gimana cara kita mendaftarkan hak cipta, bukannya mematenkan hak cipta kayak yang tadi Pak Rio bilang. Nah, terus abis itu kita juga dapat insight yang benar-benar bermanfaat buat kedepannya. Nah, kita sangat berterima kasih. Sebelum bubar, teman-teman,
buka dulu ya kameranya. Kita mau foto bersama rame-rame. Boleh tolong dibuka dulu kameranya. Mulmet siap-siap ya. Dokumentasi. Ini kan ada 3 slide ya. Ayo nyalain guys kameranya. Ayo ini dokumentasinya. Boleh dihitung. Tahan 1 sampai 3. Ini ya guys. 1, 2, 3. Nah guys, Oke guys, sebelum ninggalin room ini, itu ada link buat isi sertifikat ya. Buat dapat sertifikat, boleh diisi dulu sebelum keluar dari acaranya. Makasih ya semuanya. Jangan lupa nanti kita ada sesi webcast series lagi jam 3. Join ya. Makasih Pak Ezra, Aryo. Makasih.